pertanyaan nih Pak. Ya. Nih, jadi Oh, kan iya. kayak kerjaan-kerjaan kayak misalnya kayak kita gitu ya, kayak Arafa gitu, kayak Bang Yuda Keling yang kerjaannya tuh harus keluar dulu baru bisa dapat Menghasilkan. uang gitu. Nah, menurut Bapak nih di tengah-tengah COVID-19 ini nih peran ekonomi itu kayak gimana ya biar ekonomi kita tuh biar nggak terlalu turun gitu. Iya Pak, maksudnya kayak BKKBN kan ada fungsi ekonomi Pak. Ya. Dari 8 fungsi itu kan salah satunya fungsi ekonomi. Nah, bisa ngejelasin lebih detail gak Pak? Fungsi BKKBN dalam ekonomi itu maksudnya gimana Pak? Ya, dulu kita membangun namanya income generating family. Ya. Kita meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ibu-ibu yang tidak bekerja, untuk menambah pendapatan suami atau kepala keluarga. Namanya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS ya. Nah, dalam musibah atau pandemi COVID-19 ini memang ada pengaruhnya terhadap keluarga-keluarga yang berusaha, yang tidak menjual, yang tidak bisa menjual produk-produknya. Nah, jadi kita kan sekarang ini pemerintah akan membantu usaha-usaha kecil yang tidak bisa berjualan, ya kan? Nah, itu nanti ada mekanismenya melalui Kementerian Sosial. Nah, jadi orang-orang yang memang berkelas atau berada pada kelompok miskin atau dulu BKKBN dengan keluarga prasejahtera itu nanti diajukan atau dibantu oleh pemerintah setempat atau dinas sosial yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua ini mengingatkan kita ini, Anafa dan Yuda, karena di hidup ini ternyata kita harus nabung ya, harus punya tabungan. Nah, pada saat-saat sulit ini ya, maka keluarlah tabungan kita. Nah, bagi kita semua di Indonesia ini mestinya harus ada tabungan. Kalau tidak ya kita kewalahan, harus terpaksa keluar sebagai tenaga kerja, jualan, kemudian mungkin juga tukang bangunan, lain-lain. Tapi kalaupun harus terpaksa, itu tadi kita tidak tinggal diam untuk bisa menjaga jarak dengan orang, menggunakan masker, gitu ya, dan sampai di rumah kan diri kita mandi, cuci tangan, cuci muka, cuci badan, gitu kan. Jadi ada jalan lah, Tuhan pasti memberikan jalan bagi umatnya. Amin. Benar. Udah tuh. Nah, kayak itu gitu, kan fungsi tabungan, ekonomi Bang, dari Amin. Kalau kayak kita tuh harus punya tabungan, jangan boros. Ada job dikit langsung traktir teman. Sombong. Enggak, itu namanya berbagi, Pak. Biar kalau dia nanti ada job, gue ditraktir juga, gitu. Kuncian. Dan kita harus peduli ya, kalau memang ada tetangga kita yang kesulitan pekerjaan ada, ya kalau kita punya sedikit kelebihan, ada beras di rumah, ada uang sedikit, atau mungkin kita bisa masak-masak, ya kita bagi-bagi ke tetangga kita. Oke, itu berbagi aja. Berarti berbagi itu kan salah satu fungsi BKKBN dalam sosial dan pendidikan dan sosialisasi juga ya Pak? Betul. Jadi ini kan ada 8 fungsi ya kan? Iya. Kasih sayang, cinta kasih, kemudian protection atau perlindungan, ada kesehatan, kemudian ada sosialisasi pendidikan, ada ekonomi, ada lingkungan, ya kan? 8. Ya benar. Ya, ada 8. Ya berkaitan dengan rasa kasih sayang tadi. Dan fungsi budaya. Nah kita kan, bangsa kita ini budayanya gotong royong, peduli, dan memperhatikan orang yang kurang punya atau tidak punya. Maka ya 8 fungsi keluarga itu sangat berperan di saat COVID ini. Tunjukkan betul kasih sayang kita kepada keluarga, tunjukkan betul kepedulian kita kepada orang yang belum punya atau tidak punya. Kemudian kita berbagi dengan mereka, begitu. Benar, Pak. Kalau artinya fungsi-fungsi BKKBN itu bisa berjalan dengan baik walaupun keadaan kayak gini ya Pak?
Wah, sangat baik. Ya, jadi yang tidak bisa jalan sekarang ini di BKKBN adalah melakukan apa namanya, orang ingin ber-KB, ya kan? Atau orang ingin kontrasepsi. Nah, itu kan ada halangan, ada misalnya orang mau ke rumah sakit agak enggan, mau datang ke puskesmas juga ragu begitu kan? Karena para bidan kita kan bekerja untuk pasien-pasien COVID, ya, pasien-pasien corona. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh BKKBN. Tapi untuk pembangunan keluarga, kita berharap kita mendapatkan keuntungan lain di samping bisa menunjukkan kasih sayang, kemudian meningkatkan ibadah di keluarga masing-masing, dan kemudian ya itu tadi bisa melestarikan lingkungan hidup kita, gitu kan? Nah, ini yang bisa kita ambil dari musibah yang kita hadapi. Ya, jadi rata-rata fungsinya masih tetap berjalan, malah bisa lebih berjalan maksimal karena tuntutan harus di rumah aja ya Pak? Betul. Jadi Yuda, jadi di rumah kan kita bisa macam-macam ya. Bisa artinya membuat aktivitas, belajar memasak, belajar selama ini orang tidak care dengan kebersihan, tidak bisa mencuci sendiri. Nah, sekarang kita di rumah bisa kerja, bisa bareng-bareng, gotong royong gitu kan. Tapi ya tetap keluar dari rumah atau pulang dari luar itu menggunakan protokol kesehatan yang baik. Pak, kalau misalnya keluarga kita banyak nih Pak, keluarga kita banyak banget, itu susah banget ya sih Pak untuk menjalani fungsi pendidikan sama sosialisasi, apalagi kalau rame-rame kan nggak boleh. Coba kalau 11 anak berkumpul, nanti disuruh disangka kumpul-kumpul, dibubarin rumah kita. Ya. Gimana tuh? Nanti yang anak-anaknya yang udah besar suruh bikin rumah yang baru, jadi kita buat program-program rumah yang baru nih, lah. Jadi atau memperluas rumah gitu kan. Kita buat kamar-kamar, kalau dia 11 tentu 11 juga kamarnya. Kalau 11 kamar berarti sekitar 6-7 toiletnya gitu. Jadi ya gampang-gampang lah. Kalau sudah terlanjur banyak anak kan, ya, mudah-mudahan yang punya anak banyak itu juga rezekinya juga banyak gitu. Tapi kalau untuk hal pendidikannya sendiri Pak, untuk hal pendidikannya sendiri menurut Bapak susah nggak untuk yang punya 11 anak atau nggak punya berapa anak gitu? Oh iyalah, pasti berat ya, karena pendidikan itu kan sangat tergantung dua hal. Pertama daya tampung, ya kan? Daya tampung. Kemudian kualitas. Kualitas juga ditentukan seberapa banyak waktu yang bisa dipakai di rumah di dalam belajar. Atau seberapa banyak waktu interaksi guru dengan murid gitu kan. Kalau umpamanya sekolah itu di dalam kelas itu ada 50 orang, 40 orang, ya kapan orang gurunya bisa berkomunikasi dengan anak. Tapi kalau di kelas itu cuma 20 orang, paling banter banyak itu hanya 30 orang, ya itu kan bagus. Kita kan gurunya bisa berdialog ya kan, bisa dipantau satu persatu. Tapi kalau banyak orang dalam kelas kan nggak bagus. Apalagi di rumah, kalau di rumahnya itu banyak anaknya, ya kapan mau belajar di rumah, kapan istirahat, kapan belajar, kapan beli buku. Ya itu tadi benar, jadi ada kesulitan. Kalau banyak anak, pasti kesulitan di dalam proses pendidikan, di rumah dan di sekolah. Pak, saya mau nanya Pak, kan Bapak bilang kalau banyak anak mungkin ada kesulitan. Nah, itu kan yang udah terlanjur nih Pak. Kalau untuk anak-anak muda kayak saya, kayak Arafa, ada pesan nggak Pak buat generasi milenial yang mungkin belum menikah? Kalau nantinya menikah, ada pesan-pesan dari Bapak nggak? Oh iya, pertama tentu direncanakan dengan baik ya. Anak-anak muda nih, nah sebelum menikah itu harus ada proses non-administratif ya, artinya lakukan bimbingan konseling pranikah, bertanya kepada orang-orang yang bisa memberikan pengetahuan keterampilan hidup berkeluarga, bertanya kepada para dokter-dokter bidan yang mengerti tentang umpamanya untuk mempersiapkan keturunan yang baik ya, kapan sebaiknya, kemudian bagaimana merawatnya.
Nah, itu satu. Hmm. Kedua, itu pastikan seorang yang mau menikah itu dewasa. Baik dewasa fisiknya, usianya tidak boleh kurang dari 22 tahun bagi yang perempuan, tidak boleh kurang 25-26 tahun bagi yang laki-laki. Itu dianjurkan supaya secara fisik, ya kan, itu bisa memenuhi persyaratan perkawinan, pernikahan. Kemudian kedewasaan di bidang ekonomi. Harus bekerja dulu, harus ada sumber pendapatan dulu, terutama dari suami. Syukur-syukur kedua-duanya bekerja, ya kan? Itu yang disebut fungsi ekonomi itu tadi. Yeah. Dan yang terakhir, ini kedewasaan di bidang sosial. Kemampuan kita mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat sekitar kita, aktivitas kita di lingkungan kita, dan yang terakhir, kedewasaan bidang kejiwaan, psikis. Kapan kita bisa toleransi, kapan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa memecahkan masalah berdua, tidak emosional gitu ya kan, tidak terdorong melakukan hal-hal yang merusak. Kan ada nih anak-anak muda yang baru menikah sekarang ini perang aja ya kan, main sikat-sikut aja, kemudian terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu tidak boleh. Benar. Dan kita berharap perkawinan itu ya seperti doa-doa orang yang datang dalam perkawinan lah. Mendoakan agar sampai kakek nenek gitu kan. Sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Nah, untuk itu ada memang pesan pada anak muda. Jumlahnya sekarang itu sekitar 70 juta orang nih di Indonesia yang anak-anak muda ini. Ya, yang belum menikah. Banyak ya, Pak? Banyak. Nah, untuk itu nanti ada konseling pranikah. Konseling pranikah, kemudian ada namanya pelayanan pranikah, baik dari sektor kesehatan, kemudian BKKBN, dari Departemen Agama, dari Badan Narkotika atau Penanggulangan Narkotika, itu ada suatu program-program yang kita sebut dengan training atau konseling pranikah gitu. Nah, itu pesan yang paling khusus disampaikan kepada anak-anak muda atau remaja kita di Indonesia. Ya, berarti pesannya Rencana persiapkan banget, Pak. mental, ekonomi, fisik, semuanya ya Pak harus dipersiapkan secara matang dan masak. Bang Yuda, targetnya berapa nih? Target nikah? Target. Pengennya sih 2 atau 3 tahun lagi, Pak. 3. Bagus. 3 Umurnya berapa? 2 atau 3 tahun lagi di 27 atau 28. Bagus, Pak. Umur segitu, Pak. Oh, bagus. Ya, sudah lewat dari 25 udah bagus. Apalagi kantongnya udah tebal. Ya kan? Amin. Amin. Itu, Pak. Mau nebelin kantong dulu, Pak. Ya. Benar. Kita harus tebalin. Emang mau nanti anaknya cuma dikasih makan itu doang. Makan biskuit Regal. Itu bagus. Jadi biskuit Regal. Oh iya, bagus ya Regal. Bagus. Nah, tapi jangan nanti anaknya hanya makan sisa-sisa bapaknya, itu nggak bagus. Wah iya, biasanya sih gitu, Pak. Jangan sampai. Bapaknya nggak habis, kasih anaknya, sisa sambel. Kalau misalnya kepedesan. Ada ayam, bapaknya makan dadanya, makan pahanya, anaknya dikasih palanya. Anaknya dikasih kaki, gitu nggak boleh. Iya, dikasih ceker. Jangan kayak gitu, Bang. Nanti besok. Pak, ya, gue kasihnya punggung. Kalau target BKKBN, kenapa? Pak, ya. Kalau untuk target BKKBN ini, targetnya apa sih yang ingin diraih, Pak? Pertama, tentu mengendalikan pertumbuhan penduduk ya. Sekarang angka kelahiran di Indonesia ini mendekati 5 juta setiap tahun. 5 juta kelahiran, itu orang yang lahirnya nangis gitu kan, tidak langsung bekerja gitu. Sementara orang Singapura itu jumlah penduduknya saja kurang dari 5 juta. Penduduknya cuma 4 juta, kita yang lahir yang 5 juta. Coba, kapan kita mau ngejar kesejahteraan kalau kita tidak mengendalikan pertumbuhan kelahiran, itu kan? Terus yang kedua, kita memang harus meningkatkan indeks kesejahteraan, indeks pembangunan keluarga kita.
Nah, sekarang coba, kan kita belum merasa puas nih sekarang dengan kemandirian, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan. Ya kan? Kita belum bahagia. Jadi kita harus tingkatkan kebahagiaan orang Indonesia, kita harus tingkatkan kemandirian, kita harus tingkatkan kesejahteraannya. Dan yang ketiga tentu adalah jadi target-target kita agar di orang-orang yang mau menikah itu jangan terlalu muda. Sekarang kan sekitar 40 orang dari 1.000 yang menikah itu muda. Ya kan? Umur 16, umur 17. Dari 1.000. Nah, itu kita harapkan nanti itu di bawah 10% orang yang menikah di bawah usia 19 tahun gitu. Jadi itu kira-kira target pokok ya yang kita inginkan dalam tempo yang zaman yang sampai dengan 2025. Walaupun nanti kita kan punya zaman nih dua berikutnya. Pertama bonus demografi, itu puncaknya nanti 2029, 2030. Terus ada namanya zaman atau era Indonesia Emas. Itu namanya pada saat ketika Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan 100 tahun. 100 tahun. Nanti kan jatuhnya pada tahun 2045. Sehingga kita berharap pada saat itu kita sudah menjadi negara yang mandiri, negara yang sejahtera, dan sekaligus juga negara yang tentram, bahagia. Amin. Saya siap Pak membantu BKKBN menjalankan targetnya, karena nikahnya udah di atas umur 25. Ya, kawal terus, ya dorong terus. Kawal terus. Saya juga. Ya, nanti di share ya, Saya emang Instagramnya, di YouTube-nya gitu ya, di Arafah ya. Ya. Iya Pak. Saya mah emang udah lewat dari 22 tahun Pak, nggak ada yang ngelamar-ngelamar ini. Jadi udah mendukung banget ini. Tunggu dilamar saya mah. Jadi pemain utama itu, pendukung utama itu. Pendukung utama sih. Pendukung utama juga saya Pak. Terima kasih Pak obrolan hari ini Pak. Iya Pak, aduh. Seru banget obrolan peran keluarga di tengah COVID-19 ini ya Bang. Pak. Iya. Manfaat buat kaum milenial kayak kita-kita ini nih. Ya, terima kasih banyak Pak. Kalau nggak ada Bapak nih kita nggak tahu lagi nih mau ngobrol sama siapa. Buat lagi ngobrol berdua dua-duanya nggak ada yang tahu. Ya kita doakan ya. Kita ada Yuda. Berdua nggak ada yang ngerti. Jaga kesehatan, jaga lingkungan, ya kan? Jadi jadi tapi jangan terlalu tua-tua ya. Nanti di Arafah ya 2-3 tahun lagi lah. Kemudian kalau Dek Yuda ya 1-2-3 tahun lagi lah, ya gitu kan. Jangan lupa ya. Oke. Pak jangan dibarengin. Siapa? Weddingnya jangan. Kalau saya 2 tahun lagi, Arafah 2 tahun lagi, ntar saya sama dia Pak. Emang lu nggak mau sama gua Bang? Nggak bisa. Gua kan kerja, lu kerja. Iya, boleh kan saya amin. Nanti kita chat pribadi aja ya. Oke. Nanti. Iya. Japri aja berdua, Japri aja, jangan di WA. Siapa? Saya Japri langsung Pak. Japri aja, ya. Baik, terima kasih ya, sukses selalu ya, dan kami tumpangkan program BKKBN, tapi nyebut BKKBN supaya lebih enak tuh Bangga Kencana ya, Bangga Kencana. Bangga Kencana. BKKBN. Coba, Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, Bang itu bangunan, Ga itu keluarga, kemudian Kencana itu kependudukan dan keluarga berencana ya. Jadi Bangga Kencana. Oke, saya akhiri. Bangga Kencana. Iya, salam disco. Salam disco. Salam disco. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak udah ngizinin saya sama Arafah buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita akhiri obrolan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.